Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya berada di Solo, tepatnya di Kampung Gandean, di salah satu rumah sahabat saya yang pekan lalu itu sahabat saya bercerita tentang permasalahan-permasalahan yang ada di rumahnya. Saya dan Mas Habibie sempat ekspor ke rumah ini, mendeteksi dan istilahnya ada kejadian apa yang janggal dan harus bagaimana penyelesaiannya saat ini. Jadi saya dan Mas Habibie udah 2 kali kesini hari ini, tepatnya malam Jumat. Kita akan melakukan salah satu ritual untuk penetralan lokasi dan sebagainya, nanti bisa dijelaskan sama Mas Habibie. Saya mohon doanya untuk teman-teman supaya berjalan dengan lancar, menjadi barokah, dan keluarga yang menempati rumah ini dapat diberikan kemudahan segalanya, dilancarkan segalanya, diberi karomah, diberi hikmah yang baik. Ikuti penelusuran ekspor kita selanjutnya malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bil barakatil ummil Qur'an ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti, syumma ila hadrati malaikat Jibril wa Mikail wa Israil wa Isyrafil wa Raqib wa Atid wa Munkar wa Nakir wa Malik wa Ridwan alaihi salam, khususon ila hadrati malaikat ingkang reksa ing tlatah punika, wa ila hadrati Balyan ibni Mulkan Abul Abbas Khidir alaihi salam. Allahumma sholli ala Khidir ya waliyullah ingkang jaga banyu. Wa ila hadrati Sayyidina Ilyas alaihi salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Ilyas ya nabiyullah ingkang jaga daratan. Wa ila hadrati Sayyidina Sulaiman bin Daud alaihi salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Sulaiman ya Nabiullah ingkang jaga angin. Wa ila hadrati ya Ruhulul Qudus Sayyidina Isa ibnu Maryam alaihi salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Isa ya Khatamul Auliya ingkang jaga langit. Wa ila hadrati Sultanul Auliya Tuan Guru Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Wa ila hadrati Kanjeng Syekh Abdul Ghani Al-Saqat. Wa ila hadrati Sayyid Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an. Wa ila hadrati Wali Songo. Wa ila hadrati cikal bakal ingkang babat alas ugi pendiri padukuhan Gandean Solo punika. Wa ila hadrati Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Qadi Martapura. Wa ila hadrati Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan. Wa ila hadrati Kyai Haji Husain Ilyas Mojokerto. Wa ila hadrati para guru-guru kula. Wa ila hadrati ya Khodam, khususon ila hadrati Khodam Asma Nausya Syarang Al-Khawasi. Hadir bil khusus hajat Syahibul Bait. Mugi-mugi tansah pinaringan keselamatan, ketentreman, lan kabul sedaya hajatipun. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya, selamat malam teman-teman. Saat ini Mas Habibi, saya dan Mas Ari telah melakukan salah satu ritual. Nanti kita akan minta kejelasan dari Mas Habibi, ritual apa yang telah dilakukan dan ada apa yang di balik misteri rumah ini, gitu nggih. Silakan Mas Habibi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ritual pada malam hari ini sangat dapat berjalan dengan baik. Itu semua tidak lepas dari izin Allah dan ridho dari Allah, sehingga ritual pada malam hari ini bisa berjalan sesuai rencana. Adapun kenapa diadakan ritual pada malam hari ini, karena beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung ke rumah Mas Ari ini, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di lingkungan rumah ini. Lalu saya bertanya kepada Mas Ari selaku tuan rumah, apakah terjadi hal-hal yang ganjil di rumah ini sesuai apa yang saya lihat. Rupanya tuan rumah, yaitu Mas Ari, mengiyakan bahwasanya rumah ini memang dalam masalah gitu. Adapun penjelasan dari masalah tersebut adalah sebenarnya Mas Ari dan istri itu cuma menerima imbas dari pemilik rumah terdahulu. Sebenarnya yang bermasalah itu adalah pemilik rumah sebelum dibeli oleh orang tua dari Mas Ari tersebut. Namun pada waktu itu belum sempat dibersihkan, makanya energi negatif itu berlangsung sampai sekarang, sehingga ketika ditempati oleh Mas Ari dan istri atau keluarga itu justru mendapat imbas dari energi-energi yang telah bersemayam sebelum ditinggali oleh Mas Ari. Lah, sebagai sahabat saya juga merasa prihatin, makanya saya menawarkan untuk pembersihan di rumah ini supaya jalan ke depan bagi Mas Ari dan istri itu lebih mudah. Terutama yang saya prihatin adalah Mas Ari dan istri itu menikah beberapa tahun namun belum dikaruniai momongan. Maka saya tergerak untuk membantu Mas Ari dan istri. Semoga Allah mengijabah sehingga Mas Ari dan istri diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala momongan. Adapun ini bubur rampe yang telah saya siapkan ini adalah ada kelapa wulung atau kelapa hijau, dan ini adalah bahan-bahan kalau orang Jawa bilang untuk ruatan ya, untuk ruatan. Nah, adapun kelapa ini Mas nanti diminum bersama istri ya, diminum airnya dibagi dua, diminum sama istri, terus nanti kelapanya juga dimakan berdua gitu, berdua. Nah, kalau ini air di dalam wadah ini dan ada beberapa daun, intinya di dalam ini ada 7 racikan gitu. Ada 7 racikan yang terdiri dari daun ringin, kembang setaman, daun andong, daun jarak, manggar, janur, dan air 7 sumber. Semoga dengan ritual ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Mas Ari dan keluarga terijabah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini nanti untuk pembersihan di atas, ini bahan-bahan ini untuk pembersihan di atas, karena saya melihat di atas dulu memang tempat untuk ya Mas ya, ritual pemilik rumah sebelumnya. Nah, saya tidak usah menyebut etnisnya, nanti malah terjadi salah paham kalau misalnya nanti ada yang menonton ya kan, etnisnya sama gitu kan, wah tersinggung gitu kan ya, kita nggak usah sebut. Intinya memang di atas itu saya melihat dan merasakan itu ada medan energi negatif itu yang harus kita bersihkan Mas nanti. Ya ini disimpan dulu, terus kita menuju ke atas langsung eksekusi aja ya memakai bahan-bahan ini. Ya para penonton, disinilah saya melihat dan merasakan medan energi negatif yang sangat kuat, yang mana energi negatif tersebut sangat berimbas atau mempengaruhi jalan rezeki dan ketenangan bagi pemilik rumah ini. Makanya insya Allah, dengan insya Allah saya akan berusaha menetralisir supaya energi negatif ini dapat kembali ke asalnya. Istilah energi negatif dari tanah semoga kembali ke tanah, energi negatif dari unsur api biar kembali ke asalnya, ke api. Apabila energi negatif dari unsur angin biar kembali ke angin. Apabila energi negatif dari unsur air biar kembali ke air. Saya akan melakukan ritual dulu untuk menetralisir tempat ini.
Alhamdulillah, ritual dan pembersihan untuk rumahnya Mas Ari berjalan dengan lancar. Tadi sempat takut dan kaget Mas Habibi melakukan pembersihannya. Mas Habibi, kira-kira gimana Mas penjelasannya atas ritual yang dilakukan pembersihan tadi Mas? Ya, saya ingin mengatakan bahwa energi negatif yang terhimpun di lantai berapa Mas? Di lantai 3 tadi ya lumayan kuat, sehingga membuat saya agak ngoyo dan menguras banyak tenaga. Karena apa? Karena unsur atau anasir yang dikirim itu adalah unsur dari anasir api. Makanya jika dibiarkan terlalu lama maka kan dia akan semakin kuat. Nah, apalagi unsur anasir api dan dia bertempat di ketinggian gitu. Jadi dia beradaptasi dengan angin, anasir angin. Ya kita contohkan aja secara logika. Misalnya api itu dihembus angin itu akan semakin menjadi gitu, akan semakin menjadi-jadi gitu. Nah, itulah yang terjadi di rumah ini yang berada di lantai 3 tadi. Makanya ya apalagi itu kan energi negatif itu sudah bertempat cukup lama, hitungan tahun itu kan. Makanya dia semakin berkembang di situ itu sampai ke sudut-sudut itu. Tapi ya yang paling kuat itu memang di tempat yang saya pakai ritual tadi, yang paling kuat di situ. Sedangkan kembangannya ya ke pojok-pojok itu tadi yang kita sudah bersihkan pakai air tadi. Nah, menurut penglihatan saya dan menurut vibrasi yang saya terima, alhamdulillah tadi sudah netral. Dengan bantuan khodam yang saya miliki yang dianugerahkan oleh Allah kepada saya, alhamdulillah sudah dikembalikan ke asalnya. Dan semoga mulai hari ini dan selanjutnya Mas Ari dan istri dapat hidup nyaman di rumah ini, dan insya Allah nanti rezekinya semoga semakin bertambah dan dikaruniai oleh Allah momongan, sehingga genap sudah ya Mas ya. Kalau sudah dianugerahi atau diamanahi momongan kan sudah lengkap nanti rumah tangganya. Mungkin itu dulu. Jika ada pertanyaan, insya Allah nanti akan saya jawab. Baik, terima kasih Mas Habibi atas jerih payahnya mengeluarkan banyak energi untuk menetralisir rumahnya Mas Ari. Mungkin dari Mas Ari mewakili keluarga ada pertanyaan atau pesan untuk Mas Habibi atau ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di sini saya hanya membuat pernyataan dari pentingnya sebuah hubungan dengan sesama manusia. Saya diperkenalkan dengan beliau Mas Habibi ini juga dari teman yang sudah seperti saudara dari Mas Ganendra ini. Saya bisa kenal dengan beliau, dan mungkin ini juga jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada problem dalam rumah yang saya tempati ini yang secara langsung memberikan efek negatif buat kehidupan keluarga saya. Insya Allah dengan bantuan Mas Habibi dan Mas Ganendra ini semoga bisa menjadi
lebih baik lagi ke depannya. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Habibi dan Mas Ganendra. Mungkin dengan izin Allah, saya menempati rumah ini sudah sekitar 5 tahun lebih. Baru saat ini menemukan jalan. Semoga keberkahan akan datang pada keluarga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ari. Semoga kedepannya jadi lebih baik lagi dan jadi nyaman, gak ada problem lagi di kedepannya, dan hubungan baik keluarga antara saya dengan Mas Ari, Mas Habibi dengan Mas Ari semoga berkelanjutan lagi. Jadi keluarga Mas, kita keluarga lagi ya, tambah dekat. Jadi kita bertemu Mas Habibi, Mas Ari itu nggak ada istilahnya, kalau nggak ada izin dari Allah tidak akan bertemu gitu aja. Mungkin gitu. Mas Habibi ada pesan? Ya, pesan saya adalah gini, kita sebagai manusia sebenarnya ditakdirkan oleh Allah menjadi khalifatul ard, karena sesuai firman Allah, ini jailun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi sesuai takdir Allah sebenarnya manusia itu menjadi pemimpin di muka bumi ini. Tapi walaupun begitu, kita manusia itu diturunkan ke bumi ini tidak semata-mata untuk untuk bermain-main. Banyak tugas yang harus kita lakukan di bumi ini, dan karena kita itu menjadi pemimpin, maka banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Makanya saya berpesan kepada semuanya, kita hidup harus mempunyai sebuah pusaka. Kalau kita orang Islam itu memang sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwasanya doa itu sebagai senjata orang-orang mukmin kan. Maka saya berpesan di sini pentingnya kita mempunyai pegangan atau amalan gitu kan, untuk sebagai perisai kita hidup di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini bagaikan hidup di tengah hutan belantara yang sewaktu-waktu kita akan bertemu dengan hewan-hewan buas, hewan-hewan pemangsa. Seperti contohnya misalnya kita di hutan, kemungkinan kita bertemu banteng yang siap menyeruduk kita. Kita bertemu dengan macan yang siap menerkam kita. Kita bertemu ular mungkin akan menelan kita. Begitupun kita hidup di dunia ini tidak lepas dari semua itu. Mungkin kita sudah berbuat baik, tapi pasti ada orang-orang yang iri terhadap kita dengan pandangan mereka, dengan iri atau dengki mereka, yang akan mengakibatkan kejahatan-kejahatan yang akan diarahkan kepada kita. Maka doa itu sangat penting. Melalui sebuah amalan-amalan yang kita istiqomahkan, insya Allah menjadi asbab pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.